Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah ceramah pertama saya setelah viral. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Suwandi Yulia Putra. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Bapak Ganda Rahman. Oh iya. Salam kenal Pak. Terus Bapak Trianto Wibowo. Oh iya Pak. Enggak salam kenal. Bapak Bambang Yudi. Salam kenal Pak. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir. Dan hari ini saya ingin membuka sharing tentang halal bihalal dengan sebuah kisah. Kisah ini sebetulnya udah lumayan populer juga kalau misalnya kita cari di sosial media. Ketika suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka kemudian para sahabat mengangkat tangan. Salah satu di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq. "Ana ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Aku ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wa man tabi'a minkumul yauma janazatan." Siapa di antara kalian yang hari ini udah mengikuti jenazah, artinya mengantar jenazah ke kubur? Maka para sahabat bergantian angkat tangan dan lagi-lagi ada Abu Bakar di antara mereka. Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi nanya lagi, "Waman at'ama minkumul yauma miskinan." Siapa di antara kalian yang hari ini udah ngasih makan orang miskin? Lalu para sahabat bergantian mengangkat tangan lagi dan di antara mereka ada Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Nabi nanya lagi, "Waman ada minkumul yauma maridhan." Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Para sahabat bergantian angkat tangan, lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, "Man ijtama'a fi imri'in illa dakhal jannah." Tidaklah amal-amalan tersebut bersatu di dalam seseorang dalam satu hari kecuali dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Apa hikmah dari hadis ini teman-teman sekalian? Ternyata kita baru ngerti kenapa Nabi pernah bilang kalau seandainya iman seluruh orang Islam itu ditimbang di satu timbangan, sedangkan kemudian iman Abu Bakar sendiri ditaruh di timbangan yang sebelahnya, sesungguhnya iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman seluruh orang Islam. Iman dalam bahasa Arab kadang diterjemahkan dengan arti yakin, tapi juga kadang diterjemahkan dengan arti amal. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang yang beriman, berimanlah. Para ulama tafsir, karena dulu ketika di Al-Azhar saya ngambil jurusan tafsir, para ulama tafsir menerjemahkan makna dari iman dan iman di dalam ayat ini seolah-olah dia kalimat yang sama diulang-ulang. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Ternyata maksudnya iman yang pertama itu artinya yakin, iman yang kedua itu artinya amal. Artinya, wahai orang yang beriman, beramallah kalian. Sehingga dalam pemaknaan ini, kalau kita mencoba memahami hadis Nabi yang tadi, ternyata maksud dari iman Abu Bakar yang Nabi sampaikan di dalam hadis itu bukan sekedar yakin, tetapi amal. Maka ini artinya Abu Bakar adalah orang yang paling produktif di antara umat Islam.
dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Setelah Rasulullah SAW, maka orang yang paling produktif dengan kebaikan di antara umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saking produktifnya Abu Bakar, sampai seolah-olah kalau kita semuanya menaruh amal-amal kita di dalam satu timbangan, lalu kita timbang dengan satu saja amalan Abu Bakar, sesungguhnya amalan Abu Bakar itu lebih berat, menunjukkan betapa berkahnya usia Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam konteks silaturahim halal bihalal hari ini, saya ingin sharing tentang produktivitas. Karena banyak dari umat Islam itu lebih produktif ketika ada musim-musim ibadah. Di antara musim ibadah itu Ramadan, musim ibadah itu haji, musim ibadah itu pas umroh, dan seterusnya. Lalu ketika musim ibadah sudah berlalu, maka produktivitasnya drop, bukan hanya turun, bahkan sampai ke dasarnya. Ketika Ramadan, kita rajin bersedekah. Ramadan kita rajin ke masjid. Ramadan kita rajin tilawah Al-Quran. Ramadan kita rajin zikir. Tapi begitu Syawal, semuanya berubah drastis. Syawalan dalam arti puasa Syawalnya kita nggak tuntas, bahkan nggak sama sekali. Al-Quran nggak khatam, ke masjid udah jarang. Apalagi ibadah-ibadah zikir kita bahkan hampir nggak melakukannya lagi. Kenapa kita berubah setelah Ramadan? Karena mungkin ibadah kita atau amalan-amalan kita itu sifatnya musiman. Padahal kalau kita belajar kepada Nabi dan para sahabat, mereka itu tidak musiman. Hanya di musim-musim tertentu mereka tambah berlipat ganda. Tapi ketika sudah lewat musimnya, mereka tetap menjaga konsistensi itu, walaupun tidak sedahsyat di musim tersebut. Nggak sampai hilang gitu. Makanya kita pengen belajar dari para ulama, nasihat-nasihat gimana caranya biar produktivitas kita ya kalau nggak pun sama, nggak jauh-jauh banget lah dibandingkan dengan musim-musim ibadah. Ada 5 nasihat para ulama tentang ini. Yang pertama, kata para ulama, orang yang paling produktif itu adalah orang yang paling besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang ikhlas. Orang yang ketika beramal, dia tuh berharapnya kepada Allah lebih besar daripada dia berharap kepada makhluk. Itulah orang yang paling produktif. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha. Kecuali mengharapkan apa? Wajhi rabbihil a'la, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengharapkan ridho, mengharapkan kebaikan di sisi Allah, dan itulah produktivitas tertinggi bagi orang yang beriman. Bukan ketika dia mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan ketika ada promosi jabatan, bukan ketika ada kampanye, bukan ketika dia lagi pengen mencari kebaikan dari karirnya. Itu nomor kesekian. Nomor satunya adalah karena dia ibtigha wajhi rabbih. Dia mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah puncak produktivitas. Ustaz, caranya gimana biar kita tuh bisa ikhlas dan produktif? Cara paling praktis biar bisa ikhlas dan produktif itu adalah belajar ilmu keutamaan dari setiap amal baik yang kita kerjakan. Misalnya, kalau dalam konteks ibadah nih yang paling sederhana, kenapa kita kayak males, nggak produktif dalam sholat? Arti nggak produktif, sholat kita yang wajib aja nggak sempurna. Lalu nggak ditambah dengan yang sunnah. Tahajud jarang sekali. Hampir kita nggak pernah tahu rasanya tahajud. Duha juga demikian. Kenapa kita nggak produktif dalam ibadah? Karena kita nggak tahu fadilah dari ibadah. Nggak tahu keutamaan dari ibadah. Jadi caranya apa? Caranya kita cari tahu. Kita belajar misalnya. Ya sekarang gampang lah mengakses ilmu ya. Bisa ngetik di Google, bisa cari di YouTube dan seterusnya. Misalnya kita pengen rasanya tahu gimana sih sholat subuh berjamaah di masjid misalnya. Cari aja tuh di Google atau di YouTube keutamaan sholat di masjid. Kalau kita lebih percaya dan kita tahu ustadz-ustadz yang menurut guru kita itu recommended, sekalian cari nama beliau misalnya. Keutamaan sholat subuh di masjid. Atau misalnya ditambah nama ada Gus Baha misalnya. Ditambah nama ada ustadz siapa misalnya. Keluar tuh YouTube beliau, karena
Dengan kayak gitu kita mendengar nasihat-nasihat tentang keutamaan fadilah amal solih, akhirnya muncul semangat kita beramal solih. Itu namanya besarnya harapan di sisi Allah. Tapi kalau kita nggak pernah tahu fadilah subuh, nggak pernah tahu sholat tahajud itu sepenting apa, sholat duha itu sepenting apa, kita jadi nggak produktif dengan ibadah tersebut. Maka demikian juga dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tempat pekerjaan kita. Coba kita kita riset sendiri deh. Apa tugas kita, apa amanah kita, apa pekerjaan kita, lalu apa hubungannya dengan Allah. Nggak boleh kita melakukan sesuatu tuh yang nggak relate atau nggak connecting dengan Allah. Seolah-olah ini mah nggak ada hubungannya dengan agama. Itu nggak akan produktif bagi orang yang beriman. Produktivitas yang pertama diawali dengan kita percaya yang kita lakukan itu adalah kebaikan di sisi Allah. Kita bangun yakin itu. Kita percaya yang kita lakukan itu kebaikan di sisi Allah. Misalnya apa? Ustadz belum nemu hubungan antara job desk saya dengan pahala di sisi Allah. Job desk karena biar lebih spesifik ya. Belum nemu nih Ustadz. Ya udah bikin lebih general lagi. Bekerja mencari rezeki yang halal. Kalau kita nggak bisa terlalu spesifik, minimal yang general, bekerja mencari rezeki yang halal. Apa keutamaan mencari rezeki yang halal? Satu, itu adalah pahalanya jihad. Kedua, rezeki yang halal itu menjadikan kita setiap saat adalah seperti orang yang melakukan ibadah sholat sunnah. Ketiga, dengan memberikan rezeki yang halal kepada keluarga, maka anak-anak kita akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, mendapatkan kesolehan di dalam hatinya. Yang keempat, rezeki yang halal itu akan kita jadikan sebagai sedekah untuk membantu orang lain. Semakin bertambah rezeki kita, semakin banyak kita bisa bersedekah dan membantu orang lain. Coba bikin segeneral itu, kalau nggak bisa spesifik. Lalu kita cari keutamaan-keutamaannya. Akhirnya apa? Kalau kita udah sadar, yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah ibadah, kebaikan, setiap pagi kita berangkat ke kantor seperti orang yang berangkat jihad. Setiap pagi kita berangkat ke kantor seperti orang yang mau berangkat ke masjid. Setiap kali kita punya masalah di tempat pekerjaan, kita akan menganggapnya al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pahala kita, kebaikan kita di sisi Allah itu tergantung tingkat kita dalam beramal. Makin banyak masalah ketika kita melakukan pekerjaan, makin challenging, makin banyak trouble, makin banyak tantangan, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Kita belajar itu. Ini namanya belajar meyakini yang kita lakukan itu semuanya berpahala di sisi Allah, dengan syarat ikhlas mencari ibtigha'a rabbih, mencari ridha Allah. Ini nasihat pertama dan ini kuat banget, lebih daripada transaksi, lebih daripada profesionalitas. Walaupun semua itu sah-sah aja dan boleh dalam Islam. Kita berakad secara profesional, itu hak kita. Tapi selain berakad secara profesional dengan manusia, berakadlah juga dengan Allah. Dan kalau bisa, berakad dengan Allah itu lebih utama, lebih awal sebelum kita berakad dengan manusia. Sehingga ketika kita kehilangan sesuatu dari manusia, kita masih percaya dan masih semangat karena kita nggak akan kehilangan apa-apa dari Allah. Dan Allah sebaik-baik yang menghargai dan mengapresiasi kita. Itu akar dari setiap produktivitas seorang muslim. Makanya kenapa para sahabat itu produktif banget? Ada Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' itu kerjanya tuh menyebarkan Islam ke Afrika Utara. Dari mulai Madinah, dia jalan sampai hampir masuk ke Spanyol, mentok di Maroko, Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair dan seterusnya. Dia jalan terus sampai mentok ke laut yang membatasi antara Afrika dengan Eropa, yaitu Spanyol. Dia udah naik kuda, masuk ke lautan, kudanya udah gak kuat, akhirnya dia turun dari kuda, udah sampai selehernya, baru dia katakan, ya Allah, kalau bukan karena lautan dan aku gak bisa menyeberang, aku akan menyebarkan agamamu sampai ke Eropa. Allah takdirkan Islam sampai ke Eropa di tangan
Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian Tariq bin Ziyad, bukan di tangan Uqbah bin Nafi. Tahu nggak berapa tahun Uqbah bin Nafi menyebarkan Islam sampai ke Afrika Utara? 30 tahun. Nggak pulang kampung sama sekali. Nggak pernah balik ke Madinah sama sekali. Selama 30 tahun non-stop dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dengan berbagai macam tantangannya. Kenapa begitu produktif sampai dia bisa mengislamkan sepertiga dari Afrika? Sepertiga dari benua Afrika itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin kepada janji-janji Allah bagi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Bukan karena dibayar sama Khalifah Umar, bukan karena bukan karena dia digaji besar, bukan karena kalau misalnya dia dapat satu negeri dia dapat pajak dan seterusnya. Itu bukan harapan mereka. Bahkan mereka sering wafat dalam keadaan belum mengambil gaji. Abdullah ibnu Mas'ud ketika dia sakaratul maut, sakit keras, Utsman bin Affan datang menemui Abdullah. Kata Utsman, ya Abdullah, apa yang engkau khawatirkan? Kata Abdullah, aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Dikiranya akan khawatir terhadap warisan atau anak-anaknya. Ditanya, apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Padahal ini orang dijamin surga. Lalu ditanya, wa ma tashtahi? Apa yang paling engkau inginkan? Kata Abdullah, yang paling aku inginkan rahmat Allah, ampunan Allah. Kemudian kata Utsman, bagaimana dengan gaji kamu sekian tahun yang kamu gak ambil? Ambillah untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Kata Abdullah, la hajatali bih. Aku gak ada urusan dengan gaji-gaji itu. Jadi mereka tuh bukan itu motivasi mereka, walaupun itu boleh. Dalam Islam itu ada misalnya harta yang didapatkan dari peperangan. Saya nggak sepakat dengan istilah harta rampasan perang ya, karena nggak dirampas. Ada ujroh, ada profesionalitas, tapi motivasi utamanya para sahabat bukan itu. Itu yang kesekian. Nomor satu adalah ibtigha'a wajhi rabbih, pengen dapat ridho Allah. Dan mereka yakin ridho Allah ini lebih mahal dari apapun. Bentuknya apa? Bisa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bentuknya apa? Keberkahan hidup, sehat. Bentuknya apa? Anak soleh, solihah. Banyak bentuknya yang Allah convert dalam kehidupan kita. Bahasa sederhananya Al-Quran itu pahala. Tapi tahukah bahwa pahala itu dikonversi? Konversinya macam-macam. Bisa rezeki dalam bentuk materi, bisa rezeki dalam bentuk yang selain materi, tapi itu semuanya konversi dari pahala, dan pahala itu adalah ekspresi dari Allah ridho kepada hambanya. Ini motivasi pertama kalau kita pengen produktif. Tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Apa hubungan antara pekerjaan kita dengan Allah? Apa korelasinya antara job desk kita dengan ibadah? Cari tahu, lalu nanti cari informasi tentang keutamaan-keutamaan ibadah tersebut. Yang paling sederhana mencari rezeki yang halal, berjihad untuk menafkahi keluarga. Itu yang paling general dan itu informasinya banyak banget. Yang kedua, para ulama bilang nasihat kalau kita pengen produktif itu adalah punya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah kenapa kita perlu bergaul dengan orang yang lebih baik dari kita. Biar kita punya standar yang lebih tinggi. Biar kita punya rivalitas, bukan kompetisi tetapi rivalitas. Karena kalau kompetisi kita pengen menjatuhkan orang lain. Kalau rivalitas kita pengen mengupgrade diri kita. Jadi setahu saya bedanya antara kompetitor dengan rival, kompetitor itu bersaing untuk mengalahkan orang lain. Kalau rival bersaing untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sehingga fokusnya bukan gimana cara ngejatuhin orang lain. Fokusnya bukan gimana cara supaya orang lain itu nggak menang, bukan. Fokusnya gimana caranya kita lebih baik dengan cara mengupgrade kapasitas diri kita. Tapi semangatnya tetap perlombaan. Nah, di dalam Al-Quran kita disuruh berlomba-lomba oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasabiquna sabiqun. Sabiqun itu dalam bahasa yang sederhana itu musabaqah, perlombaan. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah menggolongkan manusia menjadi 3 golongan. Ternyata golongan paling baik itu bukan golongan kanan, tapi golongan yang paling baik itu yang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Disebut dengan istilah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun.
Orang yang berlomba-lomba di dunia, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka juga yang kelak akan berlomba-lomba masuk surga yang tertinggi dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ada semangat rivalitas, ada semangat perlombaan. Ada kisah yang menarik tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi satu malam Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk diskusi tentang dakwah. Ini spesialnya Abu Bakar, sampai Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Bukan dipanggil, tapi Nabi yang mendatangi. Nabi datang ke rumah Abu Bakar, diskusi tentang dakwah, ditemani sama Umar. Umar yang jadi pengawal Nabi. Setelah selesai diskusi, Nabi pulang, Abu Bakar nganterin Nabi sebagai bentuk menghormati. Abu Bakar mengantari Nabi bersama Umar melewati Masjid Nabawi. Ketika melewati Masjid Nabawi, Nabi melihat di dalam masjid ada Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli Al-Quran, sedang sholat membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Dia baca Al-Quran di dalam sholatnya. Ketika Nabi mendengar Abdullah baca Al-Quran dengan bacaan yang sangat indah, bacaan yang sangat fasih, Nabi duduk di depan masjid dengerin. Kenapa nggak masuk? Takut Abdullah terganggu. Karena tahu ada Nabi, Abdullah jadi nggak pede nanti. Maka Nabi duduk di luar masjid dengerin Abdullah. Dengerin. Abu Bakar dan Umar ikut duduk. Kemudian Nabi mengatakan, berbisik kepada Abu Bakar dan Umar, kalau kalian ingin membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan, yaitu seperti bacaan Jibril, maka bacalah Al-Quran seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa di antara kalian yang ingin ayyaqra Al-Quran dengan bacaan, dengan ratban kama anzal, sebagaimana dia diturunkan, falyaqra ala Abdullah ibnu Mas'ud atau ibnu Ummi Maktum, ibnu Ummi Abd. Bacalah Al-Quran kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Akhirnya Abu Bakar dan Umar lirik-lirik. Setelah selesai mereka pulang, Umar bilang gini dalam hatinya, besok saya akan datang ke Abdullah untuk membaca Al-Quran di hadapan Abdullah. Kalau bahasa sekarang tuh kayak belajar ngaji lah. Kalau di Arab tuh istilahnya talak di Al-Quran. Besok saya akan belajar ngaji kepada Abdullah, kata Umar. Beres sholat subuh, kemudian Umar siap-siap berangkat ke rumah Abdullah. Ketika dia sampai di rumah Abdullah, dia menyaksikan Abu Bakar sedang belajar ngaji bersama dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Umar geleng-geleng kepala, dia katakan, sungguh aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Umar baru merencanakan, Umar baru bersiap-siap, Abu Bakar udah duluan ada di rumah Abdullah untuk belajar ngaji. Selalu berlomba dalam kebaikan. Dalam kesempatan lain Nabi pernah bertanya, siapa di antara kalian yang ingin membantu agama Allah dengan harta kalian? Akhirnya mereka pada pulang dari masjid, nyiapin harta untuk diinfakkan di jalan Allah. Datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, sampai nggak bisa dibawa sendiri, dibawa sama pembantu-pembantunya. Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi bertanya, ya Umar, kam anfakta? Wahai Umar, berapa yang engkau berikan kepada Allah? Kata Umar, nisfu mali ya Rasulullah. Ini setengah harta saya ya Rasulullah. Rasulullah mendoakan Umar. Masya Allah, luar biasa. Gak lama kemudian datang Abu Bakar membawa harta yang dia angkut sendiri, gak terlalu banyak. Sehingga ketika ngelihat Abu Bakar membawa harta yang dia angkut sendiri dan gak terlalu banyak, Umar merasa bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, kali ini nih aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar datang kepada Nabi. Nabi bertanya, kam anfakta ya Abu Bakar? Berapa yang kau berikan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ini adalah seluruh hartaku yang tersisa ya Rasulullah. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Umar baru mengatakan lagi, sungguh aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam amal soleh. Inilah yang disebut dengan rivalitas, musabaqah. Produktivitasnya karena ada semangat berlomba. Dengan siapa? Dengan orang yang lebih baik. Walaupun Umar belum pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, setidaknya Umar bisa mengupgrade amal solehnya karena standarnya adalah Abu Bakar. Maka standar kita siapa dalam kebaikan, dalam produktivitas pekerjaan kita. Jadikan itu sebagai inspirasi kita, referensi kita.
Saya harus lebih produktif dari orang itu. Saya harus lebih baik dari si fulan. Saya harus lebih berprestasi dari si fulan. Saya harus lebih tinggi kapasitasnya dari si fulan. Kita jadikan dia sebagai tolak ukur keberhasilan kita. Itulah rivalitas dalam kebaikan, sehingga muncul produktivitas. Dan itu bukan hanya berlaku dalam ibadah, berlaku dalam segala hal. Kayak cerita pertama tadi, Abu Bakar mengunjungi orang sakit, Abu Bakar mengantar jenazah, Abu Bakar ngasih makan orang miskin. Semua pertanyaan tadi yang ibadah cuma satu, yaitu puasa. Sisanya ibadah muamalah, ibadah membantu orang lain. Maka kata para ulama, nasihat yang kedua adalah bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kuncinya? Kuncinya adalah merasa wajilah. Apa itu wajilah? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang sudah banyak beramal tetapi hatinya masih merasa kurang, itulah perasaan orang yang akan produktif. Selalu merasa kurang, bukan merasa lebih. Kayaknya kan saya juga udah banyak nih beramal, apalagi merasa lebih di hadapan Allah. Ya Allah, kurang apa lagi dari saya? Sholat udah saya kerjain, sedekah saya kerjain, tilawah saya kerjain. Ini bukan orang yang wajilah, ini istaghna namanya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batas dalam dosa kalau merasa dirinya udah lebih, kalau merasa dirinya udah cukup. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku punya orang yang lebih banyak, pengikut yang lebih banyak, anak yang lebih banyak, harta yang lebih banyak, merasa lebih, sehingga dia menjadi orang yang tidak lagi produktif dalam kebaikan. Makanya kita merasa wajilah, kurang. Gimana caranya merasa kurang, Ustaz, setelah beramal banyak, habis-habisan beramal tapi masih merasa kurang kayak sahabat? Gimana caranya, Ustaz? Hitung dosa kita, dan kita akan sadar dosa kita lebih banyak dari amal kita. Sehingga jangankan untuk membayar nikmat Allah, sekedar membayar dosa aja kadang-kadang masih kurang, apalagi ditambah harus membayar nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan sanggup. Jadi kita gak mungkin bayar nikmat Allah. Artinya apa? Sebanyak apapun amal kita tetap kurang untuk membayar nikmat Allah. Jadi munculkan wajilah dalam hati supaya kita musabaqah dalam kebaikan. Yang ketiga, nasihat para ulama kalau kita pengen produktif, teman-teman yang dirahmati Allah, belajar menjadi orang yang selalu menjaga suasana yang nyaman dalam pertemanan. Disebut dengan bi'ah solihah. Memiliki lingkungan yang solih. Memiliki lingkungan yang soleh ini bukan sekedar memiliki teman yang solih, tapi menjaga lingkungan itu tetap dalam kondusif, dalam keadaan yang positif. Caranya apa? Belajar untuk menjaga perasaan orang lain. Ini yang paling penting. Apalagi dalam pekerjaan. Sekarang ada tren ya, atau fenomenal ya. Banyak anak muda sekarang tuh yang mudah sekali resign dari pekerjaan. Itu fenomena, gak tahu ya generasi milenial atau generasi Z atau apa. Tapi akhir-akhir ini sekitar 5 tahun terakhir, resign itu jadi semacam malah kebanggaan gitu. Dia cerita ke temannya, gue baru resign nih. Selain ada fenomena tren, semuanya pengen jadi founders. Founder ini, founder itu, akhirnya satu grup isinya founder semua. Tadinya founder satu orang, yaitu founder grup tersebut. Misalnya grup Quran ya, founder grup Quran WA misalnya. Terus di dalamnya pengen bikin lagi grup surat Yasin, founder grup surat Yasin, surat Al-Kahfi, grup surat Al-Kahfi. Semuanya pengen jadi founders. Nah, ini kayak fenomena baru nih di kalangan anak muda yang saya banyak dapat informasi. Selain fenomena resign, kenapa sih anak muda mudah sekali resign? Ternyata anak muda generasi sekarang tuh dalam bekerja, yang paling utama bagi dia itu adalah kenyamanan dalam lingkungan pekerjaan. Buat dia salary itu nomor sekian, prestasi nomor sekian, karir nomor sekian. Nomor satu adalah kenyamanan dalam hubungan pekerjaan. Dan itu gak salah juga, bahwa itu sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Makanya untuk meningkatkan produktivitas, hal yang paling perlu kita jaga itu adalah bi'ah, lingkungan kerjaan kita solihah.
Dan salah satu nasihat Nabi cara menjaga bi'ah solihah itu adalah ra'fah, jaga perasaan. Sangat baik dalam menjaga perasaan. Bahkan kita harus lebih sensitif ke orang lain daripada terhadap diri kita sendiri. Kan seringnya kita tuh sensitif banget tentang diri kita ya, peka banget tentang kebutuhan kita, tapi kurang sensitif, kurang peka tentang orang lain. Coba dibalik sekarang, kalau ke diri kita tuh agak toleran, ke diri kita tuh agak-agak cuek, ke diri kita tuh nggak usah terlalu baper, nggak usah hard feeling. Tapi kalau ke orang lain itu tuh peka, sensitif. Nih kayaknya dia nggak seneng deh, nih kayaknya dia nggak nyaman deh, nih dia kayaknya tersinggung deh, dan seterusnya. Kita perhatikan. Mulai manners sehari-hari kan, manners before knowledge kan. Bahasa Islamnya al-adabu qoblal ilm. Adab sebelum ilmu. Bahasa sederhananya manners before knowledge. Jadi ada manners yang kita perhatikan. Kalau orang misalnya pas kita ngomong udah mulai gini-gini, stop ngomongnya. Kalau orang pas kita ngomong dia udah mulai agak condongkan badan gini, itu tandanya dia udah mulai nggak nyaman dengan omongan kita. Usahakan ganti topik atau nanya mungkin biar dia yang ngomong, jangan kita terus. Jadilah sebaik-baik orang yang pendengar. Nah artinya kita perhatikan adab-adab, dan dalam Islam adab itu banyak sekali diajarkan Nabi SAW. Sampai adab dalam bermajelis misalnya. Kalau kita ada 3 orang dalam satu majelis, kata Nabi, janganlah kalian bicara berdua. Lalu yang ketiganya nganggur, jangan. Kalau kalian bertiga, bicaralah bertiga. Maksudnya apa nih? Cari topik yang tiga-tiganya nyambung. Kadang-kadang kita bertiga, topik yang nyambung cuma berdua doang nih. Yang ini nggak nyambung. Nah ini berarti dia tidak menjaga adab bermajelis. Kasihan dia nanti nganggur sendiri. Kalau nganggur dia bawa handphone, mending masih bisa scrolling TikTok. Pas lagi nggak ada handphone, habis baterai, atau mungkin dia nggak enak juga jaga perasaan. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, cuma dengar aja, dan dia cuma ngangguk-ngangguk tapi nggak ngerti. Ini nggak nyambung. Berarti dia tidak menjaga perasaan sampai segitunya. Makanya pernah Mu'az bin Jabal, salah satu sahabat Nabi yang sangat cerdas, lagi ngobrol berdua nih sama seorang sahabatnya, nggak disebut namanya siapa. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bilang dia mau istifta. Istifta itu kalau bahasa kita minta fatwa, minta nasihat halal dan haram, itu namanya istifta. Orang yang ketiga ini datang bilang, ya Mu'az, boleh nggak saya minta fatwa? Ini ada masalah urgent. Oh, kata Mu'az, sebentar ya, sebentar. Dia pergi dulu keluar masjid, cari orang yang bisa bantu dia. Ya cari di depan masjid, oh ada satu orang dipanggil, boleh nggak bantu saya? Apa? Tolong masuk ke masjid, temani orang ini bicara, karena saya harus berbicara dengan orang yang tadi minta fatwa. Nggak akan ditinggalkan sendiri. Teman pertama dia ajak ngobrol, sebelum dia mencari orang yang bisa menemani dia ngobrol, lalu Mu'az pergi untuk memberikan fatwa kepada orang yang ketiga. Sebegitunya adab para sahabat dalam berbicara. Kalau kita mungkin lagi ngobrol berdua nih, tiba-tiba ada datang murid, sebutlah saya misalnya lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang mau nanya, Ustaz mau ada dikonsultasikan boleh? Oh ya boleh, maaf ya saya kesana dulu. Tinggalin aja sendiri kan? Dan gak salah kan? Buat kita tuh biasa aja. Tapi saking pekanya sahabat, dia gak mau loh ninggalin sendiri. Dia pergi dulu keluar masjid, cari orang untuk bantu dia, suruh duduk di sini, ngobrol berdua, biar saya bisa ninggalin dia. Segitunya mereka berpikir tentang menjaga perasaan. Apalagi ngomongin tentang bullying dan seterusnya, itu di zaman sahabat Nabi marah banget kalau ada bullying. Apa contoh bullying di zaman sahabat? Pernah tuh Abu Ayyub marah sama Bilal. Kenapa marah? Ada masalah teknis di organisasi. Karena mereka bikin kayak kelompok gitu, ditugaskan sama Nabi. Kebenaran pemimpin kelompoknya Abu Ayyub, anggotanya salah satunya Bilal. Bilal ini tidak terbiasa berorganisasi. Jadi mungkin ada kesalahpahaman tentang koordinasi, hal teknis, SOP, dan seterusnya. Namanya juga biasanya dia sebagai budak sendiri. Sekarang berorganisasi, dikumpulkan dengan orang-orang yang dulunya ningrat. Abu Ayyub bareng dengan Bilal. Abu Ayyub jadi pemimpin kelompok dalam sebuah tugas. Gara-gara Abu Ayyub nasihatin Bilal, ngarahin Bilal jalan lagi sendiri, jalan lagi improve sendiri dan seterusnya. Lama-lama Abu Ayyub sebel sama Bilal. Pas Abu Ayyub agak kecewa, marah, Abu Ayyub kepancing dan memanggil Bilal dengan kalimat, ya Ibni Abd, wahai anak seorang perempuan
Ya Ibni Sauda, wahai anak seorang perempuan yang hitam. Sampai memanggil dan mencela ibunya, ya Ibni Sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Bilal pas digituin baru ngeh. Dari tadi kan debat nih, Abu Ayyub bilang, enggak gini Bilal, harusnya gitu. Enggak gini. Jadi nggak nurut sama manajernya. Akhirnya manajernya marah, ya Ibni Sauda, wahai anak perempuan hitam, dengerin dulu aku ngomong gitu. Pas kepancing kayak gitu, Bilal langsung sedih. Langsung pergi, left group. Kalau bahasa sekarang left group. Karena di grup tuh udah rame nih. Ya Ibnu Sauda, tapi jangan dipraktekin ya. Kata Ustaz Hanan. Karena di sini kan kita insya Allah bukan Ibnu Sauda. Wahai anak perempuan yang hitam, salah nggak? Nggak salah, tapi kan menyakiti hati. Ibunya Bilal memang budak perempuan hitam dari Afrika, Ethiopia. Tapi kan nggak untuk dipanggil. Ya Ibnu Sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Langsung bilang left group tanpa pamit. Saya pamit ya, kayaknya udah gak cocok lagi di grup ini. Enggak, langsung left group. Pas Bilal udah left group, berita ini di capture, di forward ke Nabi. Kalau bahasa sosmed. Pas Nabi tahu ternyata ada kalimat ya Ibnu Sauda, wahai anak perempuan yang hitam, Nabi manggil Abu Ayyub. Abu Ayyub dipanggil sama Nabi. Kalau bahasa sekarang dijapri sama Nabi. Apa jawaban kalimat Nabi ke Abu Ayyub? Ya Abu Ayyub, innaka mru'un fika syai'un min jahiliyah. Wahai Abu Ayyub, kenapa kamu masih pakai akhlaknya jahiliyah? Kenapa kamu masih bermuamalah, bergaul dengan akhlak jahiliyah? Apa akhlak jahiliyah? Suka menghina orang dengan panggilan yang merendahkan. Bullying kalau bahasa kita sekarang. Rasulullah marah pada Abu Ayyub. Akhirnya Abu Ayyub baru sadar, astagfirullahaladzim, saya kepancing emosi ya Rasulullah. Akhirnya Abu Ayyub nyari-nyari Bilal. Di telepon gak diangkat, di WA cuman contreng abu, nggak biru-biru, nggak dibaca-baca kan gitu ya kalau sekarang mah ya. Akhirnya dicari mana Bilal. Pas ketemu Bilal, langsung Abu Ayyub meluk kaki Bilal. Sampai Abu Ayyub itu bersimpuh di hadapan Bilal, ya Bilal, sebutkan yang paling buruk tentang aku, celah aku wahai Bilal, hina aku wahai Bilal. Bilal mengatakan enggak, aku tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Solehnya sahabat. Aku tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau gitu, lakukan sesuatu yang membuat engkau merasa puas sudah membalas aku. Tidak. Akhirnya Bilal mengatakan, aku sudah memaafkanmu wahai Abu Ayyub. Akhirnya mereka pelukan, masuk lagi invite ke dalam grup. Artinya apa? Ternyata di zaman Nabi bullying ada, walaupun gak sengaja. Bukan direncanain pengen ngebully orang, bukan. Karena kepancing aja di hal-hal teknis. Ini bukan dalam masjid, bukan dalam konteks ibadah, dalam konteks pekerjaan. Ya karena yang satunya gak terbiasa koordinasi, terlalu improve mungkin. Sementara manajernya berdasarkan SOP banget. Akhirnya gak ketemu, rame nih di grup. Terjadilah kejadian tadi. Dan Nabi gak mau walaupun kita dalam kondisi yang paling rumit sekalipun ada bullying yang membuat suasana dalam sebuah jamaah itu jadi gak nyaman lagi. Makanya Nabi bilang, innaka mru'un fika syai'un min jahiliyah. Kamu tuh masih aja pakai cara-cara jahiliyah dalam bermuamalah. Baru Abu Ayyub sadar. Jadi jaga bi'ah kita tuh, lingkungan kerjaan kita. Ya mungkin dalam konteks beribadah ada yang beda-beda cara mazhabnya, atau dalam konteks diskusi tentang satu ide, yang namanya musyawarah itu untuk menukarkan pendapat berbagai macam angle. Kalau musyawarahnya nggak ada perbedaan pendapat, namanya bukan musyawarah, namanya mufakat. Udah sepakat soalnya. Musyawarah itu mencari sesuatu di antara perbedaan. Itulah musyawarah. Nabi pernah kayak gitu dalam perang Uhud. Nabi nanya, ada pendapat nggak tentang strategi perang kali ini? Sebetulnya Nabi lebih senang perangnya di dalam kota, bertahan, nggak usah keluar. Tapi yang muda-muda angkat tangan bilang, ya Rasulullah kita keluar aja. Kemarin aja perang Badar kita menang telak dibantu malaikat. Sekarang kita keluar aja, nggak usah kita di dalam kota kayak orang penakut. Karena suara terbanyaknya pengen keluar, Nabi keluar. Kejadianlah demi kejadian terjadi di Uhud sampai akhirnya perang Uhud itu mengalami musibah besar, tapi nggak kalah. Disebut dengan musibah Uhud, bukan kekalahan Uhud. Uhud tidak kalah, Nabi nggak pernah kalah perang. Hanya musibah. Musibah pertama apa? Kaum munafikin sekitar berapa ratus orang mundur. Mereka nggak jadi ikut. Akhirnya kena mental nih sahabat. Aduh, langsung sedikitan nih. Yang kedua, terjadi yang di Jabal Rumat, di para pemanah ikut turun dan akhirnya dikepung sama Khalid bin Walid. Nabi luka-luka, bersembunyi di gua dan seterusnya. Intinya
ketika Nabi pulang dari Uhud, Nabi itu ada rasa kayak kecewa sama yang tadi ngusulin kenapa sih harus perang keluar. Sehingga Nabi juga kecewa kepada para pemanah yang ikut turun, padahal dibilang jangan turun. Kan ini teknis banget ya. Kata Nabi, apapun yang kalian lihat di bawah jangan pernah turun. Walaupun kalian melihat burung gagak memakan daging-daging kami. Artinya kalau Nabi pun terluka di bawah sampai wafat dan dimakan burung gagak, jangan turun. Kalian tetap di pos. Tapi ternyata ngelihat ada banyak harta yang ditinggalkan musuh karena musuhnya mundur, kalah. Mereka turun mau ngambil harta itu, rebutan. Malah ternyata Khalid bin Walid melihat ada peluang, dia balik motor, dia serang dari belakang. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan musibah. Nabi kecewa sama mereka. Sehingga pulang dari Uhud Nabi nggak ngomong beberapa hari. Diam aja. Para sahabat juga merasa bersalah. Ini gimana ya? Turun ayat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu merasa sakit hati, kemudian kamu jadi keras kepada mereka, kamu jadi nggak ridho kepada mereka, kamu menyimpan perasaan kecewa kepada mereka, mereka nanti nggak akan nyaman juga di sekelilingmu. Mereka akan kemana-mana, berpencar. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, minta ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarah lagi dengan mereka. Jangan baper ya. Artinya apa teman-teman? Kadang-kadang ketika kita udah musyawarah, diambil satu pendapat, lalu dieksekusi. Pas dieksekusi ternyata ada trouble. Jangan pernah mengatakan nih gara-gara orang ini nih yang ngasih pendapatnya. Coba kalau kita kemarin nggak ngikutin pendapat dia, mungkin kita nggak punya masalah kayak gini. Jangan. Karena apa yang sudah kita sepakati, faida azamta fatawakkal 'ala Allah ayatnya. Udah serahin aja ke Allah. Nanti kita perbaiki lagi dan musyawarah lagi dengan orang itu. Jangan dia nggak usah diajak rapat lagi ya. Jangan ditanya-tanya sama dia ya. Kita udah skip aja. Jangan. Dia tetap dimintai pendapatnya. Tapi dia juga tahu diri. Jangan dimintai pendapat. Oh iya, saya ada usul. Udah tahu kemarin bermasalah. Jangan usul lagi. Cuma dia tetap dilibatin. Kenapa? Menjaga suasana dalam sesuatu forum, majelis. Itulah yang menjadikan kita tetap produktif dalam berjamaah. Tapi kalau kita udah nggak menjaga perasaan dalam hubungan, dalam ucapan, dalam komunikasi, maka pasti akan mempengaruhi produktivitas kita karena dia akan mengurangi kenyamanan kita dalam beramal. Yang keempat, nasihat para ulama tentang produktivitas itu adalah belajar menjaga amanah. Kenapa? Ternyata produktivitas itu taufik dari Allah, bukan sekedar semangat. Kadang-kadang kita pengen semangat, tapi kok nggak dapat ya semangatnya, kok nggak ke trigger ya gitu, kok nggak greget ya, kok masih santai banget gitu. Maka ternyata salah satu yang menjadikan seseorang itu produktif dalam kebaikan itu taufik dari Allah. Apa arti taufik? Taufik itu Allah memudahkan kepada kebaikan. Allah memudahkan kepada kebaikan. Bagaimana cara kita mendapatkan taufik dari Allah? Salah satu kunci taufik al-amanah. Dia orang yang amin, orang yang sangat amanah terhadap apa yang dipercayakan kepada dia. Amanah terhadap aset, amanah terhadap sebuah tugas, amanah terhadap sebuah rahasia, sebuah janji. Kan sekarang lagi banyak yang viral ibu-ibu yang jago dalam gosip kan, sampai ekspresi mukanya luar biasa gitu kan. Ada anaknya, ada tantenya, ada emaknya, ada neneknya, semuanya itu viral, di satu-satuin tuh kompilasi. Kenapa? Karena isya usir. Kalau kita nggak bisa menjaga rahasia, maka kita tidak bisa dipercaya. Jangan sampai kita kalau ada teman curhat, dia bilang, jangan bilang ke siapa ya, insya Allah aku amanah kok. Terus kita ngomong ke teman kita, ini aku ngomongin karena aku percaya kamu amanah ya, jadi jangan bilang ke siapa ya, gue ya di antara kita aja. Terus di antara kita, sekantor tahu karena di antara kita. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi nggak bisa menjaga sekedar rahasianya, nggak bisa dijaga. Gimana mau menjaga yang lebih besar dari itu? Jadi rahasia itu adalah harga diri kita teman-teman. Bukan sekedar ini masalah sepele, dia juga nggak apa-apa kok kalau orang lain tahu. Bukan, ini bukan tentang orangnya rela atau enggak rahasianya diketahui orang lain. Tentang kita ini masih punya integritas nggak? Kita ini masih bisa dipercaya nggak nih? Kita ini masih disebut al-amin nggak? Walaupun menurut kita rahasia itu sebetulnya udah banyak yang tahu, setidaknya kita berusaha jangan sampai berita itu dari kita.
Sukanto udah tahu. Ketika ditanya dari mana kalian tahu, fulan, nggak ada satupun sanadnya nama kita di situ. Itu berarti kita orang yang amanah. Tapi kalau udah terlanjur pada tahu, kita ikutan. Sebetulnya aku tahu yang lebih detail sih dari yang kalian udah tahu. Ditambahin nama kita, itu nggak amanah. Berat loh jaga rahasia. Saya pernah jaga rahasia seseorang misalnya. Orang itu curhat ke saya. Curhat sampai saya taunya detail banget. Pas sudah selesai gitu, di teman-teman yang lain pada ngomongin di depan saya tuh. Kan kita kayak gregetan banget ya. Dia ngomong depan saya seolah-olah saya nggak tahu. Kan pengen ngasih tahu, gue lebih tahu dari lo. Pengen gue dapatnya dari referensi utamanya nih. Kalian kan cuma gosip, saya lebih. Nah ini nih gregetnya kita harus jaga rahasia tuh. Jadi mereka tuh kayak ngomongin, tahu nggak ada gini. Saya tuh pengen bilang, nggak gitu sih. Sebetulnya gini. Dengerin dulu ya, ini cerita gini. Pengen digituin kan? Dia tahu kalau saya tuh lebih tahu gitu. Nah inilah ujiannya dalam menjaga rahasia. Udah diam aja. Saya cuma diam aja. Sampai akhirnya udah tahu semua, rata-rata teman saya udah tahu. Kemudian orangnya juga akhirnya udah nganggap itu hal sepele karena udah berlalu lama, udah jadi guyonan. Saat itu pun saya belum menyampaikan. Pas udah jadi guyonan semuanya udah pada biasa aja. Tetap ketika ditanya, kalian tahu dari mana sih? Alhamdulillah nama saya nggak kesebut. Walaupun sebetulnya udah bukan sesuatu yang perlu saya jaga lagi karena juga orang udah pada tahu. Minimal saya menjaga bukan dari saya. Itulah yang disebut dengan amanah. Begitu juga dalam urusan aset kantor, pekerjaan, job desk, tugas, challenge, deadline, dan seterusnya. Itu semuanya ada hubungannya dengan amanah. Kalau amanah-amanah ini kita nggak bisa jaga, gimana Allah akan kasih kita taufik, produktivitas, dan sukses? Ternyata sukses, orang-orang sukses itu bukan hanya modal punya capital yang gede, punya saham yang besar, punya ilmu ataupun kapasitas yang bagus, network yang bagus. Bukan hanya itu modal sukses. Nomor satu ternyata mereka itu orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya ini dapat banyak peluang dan kesempatan, karena orang percaya sama dia, datang peluang, datang kesempatan, datang peluang, datang kesempatan, dan dia mengambil momentum itu untuk kebaikan. Akhirnya dia semakin baik, semakin sukses. Semua itu berawal dari amanah. Ada satu kisah yang luar biasa tentang amanah ya. Belajar lagi dari Abdullah bin Mas'ud. Sekarang saya lagi banyak baca kisah Pak Abdullah, biografi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini sebelum masuk Islam, dia itu penggembala. Umurnya sekitar 7 atau 8 tahun lah. Anak kelas 1, kelas 2 SD. Tapi udah menggembala sekian ratus kambing milik Uqbah yang ada di kota Mekah. Suatu hari datang 2 orang laki-laki kepada dia. Dalam keadaan sedang musafir, sedang perjalanan, menghampiri Abdullah di tengah padang pasir, lagi menggembala ternaknya, kambing-kambingnya. Salah satu dari laki-laki itu mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku, berilah kami susu dari kambingmu. Kami haus." Kata Abdullah, "La af'al, saya nggak akan lakukan itu. Karena kambing-kambing ini bukan milik saya. Dan ini adalah amanah kepada saya. Sehingga saya tidak akan menyakiti orang yang telah mengamanahkan ini kepada saya." Laki-laki yang tadi meminta susu tersenyum, lalu mengatakan, "Wahai gulam, wahai anak kecil, ambil satu kambing yang paling muda, paling kecil, yang nggak mungkin punya susu." Dicari sama Abdullah, ini mau diapain? Diusaplah perut kambing tersebut, kambing betina, kecil, masih muda, nggak mungkin punya susu. Diusap perutnya, tiba-tiba perutnya mengembang dan mengeluarkan susu. Mereka mengambil susu itu dengan gelas dari batu, diminum oleh laki-laki pertama, diminum oleh laki-laki yang kedua, ditawarkan dan diminum oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah selesai mereka kenyang minum susu kambing, diusap lagi, kemudian kempis dan kambingnya pergi seperti biasa. Anak ini, Abdullah ini heran. Laki-laki ini siapa? Kok ajaib sekali. Ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dan dia usap perut kambing itu, tiba-tiba kambing itu jadi bisa menyusui. Maka kemudian gulam ini atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alimni tilkal kalimat." Wahai Bapak, wahai Tuan, ajarkan aku ilmu-ilmu atau kalimat-kalimat yang Bapak ucapkan tadi, yang Tuan ucapkan tadi. Ajarkan aku, jadikan aku muridmu. Apa kata laki-laki itu? Innaka ghulamun mu'allam. Kamu adalah anak yang sudah memang mendapatkan ilmu, tidak perlu belajar kepada saya. Dan tahukah siapa laki-laki itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tahukah siapa orang yang keduanya? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abdullah bin Mas'ud tahu ternyata itu adalah Nabi, maka kemudian dia pergi ke kota Mekah. Dia bilang, biarkan saya menjadi pembantu Anda di rumah, saya ingin mulazamah, saya ingin belajar. Dan dia masuk Islam dan menjadi pembantu Nabi secara volunteer. Apa pelajarannya di sini? Setelah ini Abdullah bin Mas'ud menjadi orang yang sangat produktif dalam kebaikan, menjadi orang yang sangat sukses di karirnya. Salah satu karirnya Abdullah adalah ulama. Dia bisa menghafal Al-Quran dengan sangat brilian. Tahu nggak seberapa brilian Abdullah menghafal Al-Quran? Surat yang paling panjang di dalam Al-Quran yang turun sekaligus bukan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat panjang tapi turunnya berangsur-angsur. Surat yang paling panjang dan turunnya sekaligus dalam Al-Quran itu namanya Suratul An'am. 165 ayat surat Al-An'am. 1 juz lebih 3 halaman. 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman, ini 23 halaman. 1 juz lebih, turun sekaligus, kebayang gak tuh? Lalu ketika udah turun, Nabi membacakan kepada para sahabat mendengarkan. Setelah selesai Nabi baca, Abdullah angkat tangan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah hafal." Sekali dengar, langsung hafal. Rasulullah bilang, "Wahai Abdullah, coba baca." Abdullah baca dari awal sampai 165 ayat, gak ada satu huruf pun yang salah. Mendengar Al-Quran 1 juz, langsung hafal, gak ada yang salah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah taufik dari Allah. Bagaimana dia dapat taufik? Amanah. Innaka ghulamun mu'allam. Kamu itu memang anak yang sudah berilmu, bahkan sebelum diajarkan. Apa ilmunya? Ilmu taufik dari Allah SWT. Amanah. Maka kalau misalnya kita ingin dapat taufik kepada kebaikan, berkah, produktif, yang mulai dengan amanah, menjaga walaupun hal yang sepele. Walaupun kalau hilang nggak apa-apa juga sebetulnya, tapi bukan tentang barangnya, bukan tentang objeknya, tapi tentang komitmennya. Yang terakhir, kisah ketika Nabi hijrah. Nabi itu kan sebelum hijrah ada adegan meminta Ali untuk tidur di kamar beliau, di tempat tidur beliau. Tahu nggak kenapa Nabi memilih Ali untuk tidur di tempat beliau? Banyak nasihat, banyak cerita yang mengatakan bahwa karena Ali yang paling setia, betul. Karena Ali yang paling pemberani, betul. Tapi alasan utamanya bukan itu. Karena yang setia dan pemberani juga banyak. Kenapa Ali? Karena Ali yang paling cerdas dan amanah. Apa tugas Ali sebetulnya? Bukan sekedar tidur di tempat tidur Nabi. Tugas Ali itu adalah besok Ali bertugas untuk mencatat harta-harta orang Mekah yang dititipkan ke Nabi dan dikembalikan. Saking amanahnya Nabi, walaupun orang Mekah itu nggak semuanya beriman kepada ajaran beliau, tapi mereka lebih percaya Nabi untuk menitipkan harta daripada kepada orang-orang yang lebih dekat hubungan kekeluargaan dengan mereka. Mereka percaya kepada amanahnya Muhammad, walaupun tidak percaya kepada ajaran dakwahnya, tapi percaya kepada sosoknya Al-Amin, sehingga harta mereka dititipkan kepada Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi mau berhijrah, Nabi nggak mau mengecewakan penduduk Mekah yang udah mengusir beliau. Orang yang mengusir beliau masih dijaga perasaannya. Sehingga kata Nabi, Ali, tidurlah di tempat tidurku, besok kembalikanlah satu persatu harta orang Mekah kepada pemiliknya sesuai dengan catatan yang sudah aku buat. Sehingga Ali mengembalikan satu persatu. Baru kemudian Ali nyusul hijrah sendiri. Ini namanya amanah. Amanah itu sunnah Nabi. Bukan sekedar sifat kita, bukan sekedar karakter, bukan sekedar akhlak. Amanah adalah sunnah Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang mengaku sebagai umat Nabi, apalagi mencintai Nabi, apalagi ingin mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil akhir, salah satu di antara sifat Nabi adalah Al-Amin, orang yang sangat amanah. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Minjam kendaraan ke teman kita, amanah, balikin lagi. Kalau perlu balikin ke tempat, kalau masih bisa ya, ke tempat pertama kita ambil. Takutnya nanti dia nyari-nyari segitunya. Kalau di Jepang itu ada satu tradisi yang kalau diterjemahin bahasa Inggrisnya itu mindfulness of others. Mikirin banget tentang orang lain. Itu orang Jepang mikir banget. Ini gimana kalau nanti kayak gini, dia terganggu nggak ya? Dia terganggu nggak ya? Mereka mikir gitu. Nah kita sama kayak misalnya kita pinjam motor, sebentar ya pinjam motor mau keluar sebentar, kalau pakai mobil kayaknya agak riwah, udah pakai motor, balikin lagi kalau bisa ke tempat pertama,
Kecuali tempat itu udah keisi, kita kasih tahu, tadi motornya agak berpindah ya parkirnya, takutnya dia nyari. Sebegitunya kita menjaga amanah. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat ini, insya Allah kita menjadi orang yang bisa lebih baik dalam pekerjaan, bisa lebih baik dalam mencari rezeki yang halal, bisa lebih produktif dan lebih berprestasi, dan pastinya semua itu adalah supaya kita mendapatkan lebih banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi